Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Patri Johnson Silaban. Saat ini saya sedang menjalani studi program doktor di Universitas Negeri Medan. Saat ini saya ingin menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Pergeseran Orientasi Pendidikan Menuju Era Industri 4.0, Sinergi untuk Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ pada masa pandemi COVID-19. Hadirin yang terhormat, di awal pembahasan ini izinkan saya mengutarakan sebuah skenario kehidupan yang serba online di masa pandemi COVID-19, di mana dari pagi, siang, sore, malam, dan begitu sebaliknya, semua manusia di zaman era industri 4.0 ini tidak terlepas dari gadget. Hal ini adalah gambaran dari fenomena yang ada dalam kehidupan manusia sehari-hari di era industri 4.0. Saat ini peradaban manusia yang sedang bergeser secara drastis. Pergeseran tersebut terjadi sangat pesat. Hal ini disebabkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terutama pada masa pandemi COVID-19 disarankan saat ini untuk stay at home atau di rumah saja. Arahan ini disampaikan oleh Presiden Indonesia karena virus ini sangat berbahaya dan sangat mudah dalam penularannya. Pasien yang terkena virus COVID-19 akan mengalami gejala 2-14 hari setelah terpapar virusnya. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah seseorang terinfeksi virus corona. Akibatnya salah satu dampak yang sangat revolusioner terjadi pada sistem pendidikan. Prinsipnya adalah telah terjadi digitalisasi dan otomatisasi. Lebih lanjut pada sistem pendidikan, yang kemudian dapat dianggap sebagai tren sosial dan ekonomi yang penting di dunia. Perubahan-perubahan ini secara mendasar akan mengubah sifat pendidikan dalam masyarakat dalam beberapa waktu yang belum dapat ditentukan kapan akan berakhir situasi pandemi COVID-19 yang sekarang ini sedang melanda dunia. Perkembangan di era industri 4.0 tersebut memang dapat mengarah pada pencegahan penularan virus corona. Namun pada saat yang sama melahirkan pekerjaan baru, industri baru, dan cara kerja yang secara fundamental baru. Digitalisasi dan otomatisasi menjadi yang krusial dalam membentuk pilihan, mengembangkan, dan konseling karir di masa depan. Industri 4.0 sangat berpotensi mengubah beragam tatanan pendidikan dalam masyarakat. Usi mengatakan bahwa melalui industri 4.0 terjadi peningkatan dan substitusi peran manusia sebagai akibat dari inovasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, robotika, realitas virtual, dan Internet of Things. Industri 4.0 berperan penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap tren pembelajaran jarak jauh yang berkembang. Yang berikutnya, melalui industri 4.0, transformasi pembelajaran modern menjadi lebih inovatif, berimplikasi pada peningkatan media pembelajaran. Dan dengan adanya teknologi modern, maka berbagai tantangan yang dihadapi seperti energi, sumber daya, lingkungan, dampak sosial dan ekonomi dapat diatasi, sehingga tingkat kesejahteraan pun semakin membaik. Konvergensi media terjadi dalam kondisi mengalirnya konten media dalam berbagai platform atau teknologi. Kolaborasi antara beberapa industri media dan terjadinya perilaku yang signifikan dari khalayak media. Selain aspek perubahan pola, yang perlu dijadikan dasar pendidikan adalah
Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut. Apa saja yang merupakan dampaknya? Yang pertama, akses informasi yang meningkat. Artinya beragam media digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses berita maupun konten lain dengan jaringan internet. Yang berikutnya, meningkatnya keberagaman pilihan sumber informasi. Artinya kita bebas memilih. Yang berikutnya, meningkatnya kecepatan penyampaian informasi sehingga lebih dapat real time. Berikutnya, dapat meningkatkan peluang kerja di bidang teknologi informasi. Meningkatnya kemudahan akses konten dan informasi. Dan yang terakhir, menguatnya komunikasi interaktif. Perkembangan peradaban manusia terlihat begitu signifikan setelah ditemukan dan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, dan digital. Apa yang diramalkan oleh Marshall McLuhan tentang global village telah menjadi kenyataan. Kehidupan manusia saat ini sudah begitu cair. Artinya, seorang dapat berkomunikasi dengan orang lain di negara lain tanpa ada hambatan. Point-to-point communication telah menjadi bagian dari komunikasi manusia di era industri 4.0. Inovasi yang sangat berkembang di era industri 4.0 sebagai akibat dari adanya penggabungan antara mobile teknologi, cloud, sosial media, dan big data yang memunculkan suatu simbiosis yang sangat baik. Hubungan saling menguntungkan ini menciptakan konsep baru untuk proses industrialisasi yang berimplikasi pada pergeseran ke era baru persaingan dan diferensiasi produk. Setidaknya beberapa dampak yang muncul akibat inovasi dalam pendidikan maupun dalam industri. Yang pertama, orang-orang lebih berorientasi pada kerjasama dan kolaborasi. Yang berikutnya, menghilangkan jabatan tingkat rendah dan jenjang manajerial. Adanya peningkatan skill dan kebiasaan kerja pegawai dan kehidupan pekerjaan dinominalisasi oleh pengembangan berbagai hal berdasarkan keinginan personal. Munculnya industri 4.0 perlu diantisipasi dengan baik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa dampak era industri 4.0 ini akan mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, termasuk perkembangan pendidikan global yang saat ini yang sangat tren disebut dengan Merdeka Belajar. Tantangan bagi pengajar dan lulusan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di era industri 4.0 semakin meningkat. Setiap pengajar dituntut untuk dapat terampil dalam menghadapi iptek yang sangat berkembang pesat, dan lulusan juga harus memiliki kompetensi untuk bersaing secara global. Oleh karena itu, berbagai antisipasi harus dilakukan agar pendidikan mampu berakselerasi dengan perubahan tersebut. Sistem pendidikan dituntut untuk turut berbasis 4.0, yaitu sistem pendidikan yang lebih dinamis dan fleksibel. Pendidikan dan anak didik tidak terikat oleh ruang dan waktu karena memanfaatkan teknologi digital. Manajemen pembelajaran yang merespon pendidikan 4.0 bertujuan untuk membangun individu-individu agar siap menjadi kreatif dan inovatif. Eksistensi pendidikan sebagai sebuah sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Melalui pendidikan akan dihasilkan manusia-manusia dengan kompetensi yang diperlukan untuk menggerakkan pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan 4.0 adalah wahana untuk
kebutuhan masyarakat di era inovatif. Pendidikan pada masa tersebut membantu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk melakukan teknologi baru yang akan membantu mereka untuk berkembang sesuai dengan perubahan dalam masyarakat. Pendidikan pada era 4.0 adalah sistem pembelajaran baru yang memungkinkan pembelajar untuk tumbuh dengan pengetahuan dan keterampilan untuk seluruh kehidupan, tidak hanya untuk mengetahui cara membaca dan menulis, namun juga untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dilengkapi dengan kemampuan terbaiknya. Ciri utama pendidikan 4.0 adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar, sehingga transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan secara kontinu tanpa harus selalu tatap muka. Dengan perkataan lain, materi pembelajaran dapat disampaikan kepada peserta didik setiap saat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Untuk mencapai hal yang demikian, tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena dibutuhkan anggaran besar untuk mewujudkannya, yakni pembangunan jaringan cyber dengan perangkat fisik fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan di masa pendidik yang menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan kompetitif. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan kurikulum yang berorientasi pada era industri 4.0. Pendidik perlu menciptakan metode untuk mengembangkan kapasitas kognitif peserta didik, high order skill mental, serta berpikir kritis dan sistematis. Bagaimana pergeseran orientasi pendidikan? Berbagai pertimbangan yang harus dilakukan dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan di era revolusi industri 4.0 dan pendidikan 4.0 adalah bahwa kurikulum yang dijadikan acuan pendidikan harus dirancang agar lulusan yang dihasilkan menguasai literasi baru. Ada 3 jenis literasi baru. Ada literasi data, teknologi, dan literasi manusia. Literasi data ini berkaitan dengan kemampuan membaca, menganalisis, dan memanfaatkan informasi big data dalam dunia digital. Sedangkan literasi teknologi berkaitan dengan pemahaman cara kerja mesin, aplikasi teknologi. Sedangkan literasi manusia menyangkut aspek humanitis, komunikasi, dan desain. Dalam perspektif literasi manusia, tujuannya adalah agar orang-orang dapat berfungsi dengan baik di lingkungan yang semakin dinamis. Berkaitan dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik di era industri 4.0 dan pendidikan 4.0, World Economic Forum memberikan gambaran tentang berbagai macam kemampuan yang dibutuhkan dalam menyambut perkembangan dunia. Yang pertama, pemecahan masalah harus kompleks, harus berpikir kritis, harus kreatif, harus dapat memanajemen manusia, kerjasama dengan orang lain, kecerdasan emosional harus dimiliki, penilaian dan pengambilan keputusan, orientasi layanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif. Pendidikan harus beradaptasi dengan kecenderungan-kecenderungan yang telah dikemukakan. Selain itu, dalam ranah komunikasi sendiri pun berbagai perubahan sedang terjadi. Secara menonjol perubahan tersebut terlihat pada cara kerja media. Media saat ini pada umumnya telah berpola konvergensi. Konvergensi media terjadi dalam kondisi mengalirnya konten media dalam berbagai platform atau teknologi.
kolaborasi antara beberapa industri media, dan terjadinya perilaku yang signifikan dari khalayak media. Selain aspek perubahan pola, yang perlu dijadikan dasar pendidikan adalah dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut. Apa saja yang merupakan dampaknya? Yang pertama, akses informasi yang meningkat. Artinya, beragam media digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses berita maupun konten lain dengan jaringan internet. Yang berikutnya, meningkatnya keberagaman pilihan sumber informasi. Artinya, kita bebas memilih. Yang berikutnya, meningkatnya kecepatan penyampaian informasi sehingga lebih dapat real time. Berikutnya, dapat meningkatkan peluang kerja di bidang teknologi informasi. Meningkatnya kemudahan akses konten dan informasi. Dan yang terakhir, menguatnya komunikasi interaktif. Hadirin yang terhormat, dalam upaya merespon berbagai perubahan yang terjadi, baik dalam atmosfer nasional maupun global, terutama yang berkaitan dengan tuntunan kualitas sumber daya manusia dalam mengisi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh para stakeholder, maka proses belajar mengajar dalam segala komponennya, kurikulum yang terus-menerus dikaji dan dikembangkan. Pola pembelajaran tidak hanya berpola student-centered learning, namun juga berpola student-teacher centered learning. Semua pembelajaran yang ada di zaman sekarang sudah berpola online atau diistilahkan dengan e-learning. Bahkan ada yang menggunakan web sebagai sumber belajar bagi para peserta didik. Berdasarkan surat edaran oleh Mendikbud nomor 4 tahun 2020, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntunan menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, memfokuskan pada pendidikan kecepatan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang ketiga, memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajar-belajar di rumah antar peserta didik sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan fasilitas atau fasilitas belajar di rumah. Yang keempat, memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi peserta didik, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kualitatif. Peran penting pendidik di sini harus dapat membantu peserta didik menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, melibatkan peserta didik untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah terganggu. Penilaian diri bagi para pendidik, yang pertama, pendidik harus berganti dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran jarak jauh di tengah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan sedikit pengalaman atau persiapan akan menjadi tantangan besar bagi para pendidik. Sekarang, pendidik perlu menjadi kreatif dan fleksibel dengan tetap teguh pada prinsip pengajaran yang baik dan pembelajaran inklusif. Yang kedua, pihak pendidik membangun kekuatan pribadi dan profesionalnya, mengakui tantangan dan mengatasinya, serta uluran tangan kepada sesama pendidik dan kepala sekolah dan untuk membantu dan untuk membimbingnya. Yang perlu diperhatikan oleh para pendidik bahwa harus menyadari peran sebagai pendidik
telah berubah sebagai akibat dari penutupan sekolah dan menyadari kesiapan untuk mengambil peran yang berubah secara fisik, intelektual, dan emosional, harus mampu menyikapi segala kekhawatiran atau ketakutan untuk mengajar jarak atau mengajar tatap muka. Menyiapkan diri dengan lebih baik agar merasa lebih mampu untuk mengambil tantangan ini. Di sini juga harus menyiapkan sarana teknologi dan sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan secara nyaman dan mendapatkan akses lebih banyak terhadap teknologi yang dibutuhkan. Menyadari kemampuan diri terhadap teknologi, mengikuti pelatihan ekstra untuk pengajaran jarak jauh jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Menyiapkan dan membuat alat dan sumber daya sesuai dengan waktu yang tersedia dan target kurikulum yang telah ditetapkan. Sumber daya ketika pendidik membuat pergeseran dari tatap muka ke pembelajaran jarak jauh, pikirkan tentang bagaimana pendidik perlu menyesuaikan strategi dan materi. Salah satu faktor penting untuk mempertimbangkan adalah sumber daya yang tersedia untuk pendidik dan peserta didik. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam menyusun struktur kurikulum yang meliputi beberapa skenario. Yang pertama, skenario A harus lengkap, artinya pelajaran terstruktur mengikuti kurikulum standar. Yang kedua, skenario B, dan harus juga lengkap, artinya pelajaran terstruktur difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti. Dan yang terakhir, skenario C, konten pembelajaran dan kegiatan yang dipilih untuk membantu peserta didik dapat mengatasi krisis yang saat ini terjadi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan terkait orasi ilmiah dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan yang terakhir, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.